Oke, baik. Eh, Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuhan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mari kita berdoa dulu, disilakan. Ya, cukup. Jadi untuk sekarang sudah nggak ada kuis ya. Sudah tidak ada kuis. Kalau Anda mau ingin kuis ya boleh dibuatkan bentar. Tapi kalau enggak ya itu kan hanya untuk apa namanya, kita ambil manfaatnya saja untuk tambahan lain-lain menciptakan atmosfer ya. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai eh, hasil review tugas-tugas ya, dan juga mengenai kuliah pada fase ketiga lah ya, atau fase akhir ya. Eh, untuk hasil review ya, saya melihat secara acak ya, tapi itu kecenderungannya hampir sama juga dengan waktu-waktu yang lalu juga. Saya belum menemukan satu tugas yang memenuhi kriteria ya, sehingga tanpa kecuali semuanya harus membuat perbaikan ya. Semua harus membuat perbaikan dari tugas-tugas itu. Nanti saya jelaskan perbaikannya seperti apa. Nah, perbaikannya itu kita kemas sebagai, secara substantif sebetulnya ada ya, ya sebagai sisipan ke ujian tengah gitu ya, kira-kira seperti itulah. Saya anggap sebagai ujian tengah. Itu kegiatannya adalah kegiatan perbaikan atau remedi tugas-tugas ya. Kemudian nanti saya setelah selesai menjelaskan, baru nanti saya masuk ke materi tahap 3, tahap akhir, yaitu untuk tugas akhir ya, untuk mempersiapkan tugas akhir. Baik, itu kira-kira. Nah, yang mengenai tugas-tugas yang belum memenuhi kriteria itu karena memang selama ini belum saya beri arahan ya, belum saya beri tuntutan, belum saya beri kriterianya, masih saya bebaskan ya, sehingga memang semuanya masih memikirkannya menggunakan cara berpikir yang konvensional, cara berpikir yang belum sesuai dengan eh, fase berfilsafat yang baik. Untuk itu maka eh, saya akan menayangkan caption. Nanti kalau sudah bagian terakhir, caption sudah lengkap, Anda boleh screen captionnya supaya Anda punya datanya gitu ya. Baik, saya akan tayangkan captionnya sebagai satu yang ingin saya bahas bersama-sama dengan Anda. Nah, itu saya akan share. Ya, captionnya masih kosong ya.
Baik. Baiklah saudara, jadi eh, saya membuat singkatan-singkatan ini peng ini kayak mobil Cina ini peng. Ya, ini produk-produk Cina sekarang semakin terkenal dan semakin berkualitas ya. Wah, pesawat terbangnya saja canggih ya. Ini peng. Nah, saya mau mengingat pengetahuan ya. Ini pengetahuan bahasa satu, terus berikutnya jadi ilmu pengetahuan, kemudian berikutnya ilmu bidang. Ilmu bidang itu ya tentang saya matematika, ya, statistika, ya, biologi, kimia, semua yang logi-logi, psikologi, semuanya itu ilmu-ilmu bidang. Kemudian filsafat, kemudian ada ideologi pendidikan, ada paradigma pendidikan, ada teori-teori pendidikan, dan ada apa praksis praksis pendidikan. Nanti kita berbicara filsafat, pada endingnya ya kita itu bermuaranya pada filsafat pendidikan. Nanti kalau mau masuk ke filsafat pendidikan matematika, oke. Nah, banyak sekali kutub, ya, banyak sekali kutub. Salah satunya adalah kutub mikrokosmis, makrokosmis. Ya. Jadi memikirkannya simpel saja, nggak usah rumit-rumit. Kalau mikro itu kecil, ya makro itu besar. Kalau mikro itu sempit, ya makro itu luas. Itu saja. Mikro itu pendek, ya makro itu panjang. Kalau mikro itu individu, ya makro itu apa subjektif, objektif. Ya. Kalau mikro itu dunia, ya makronya langit. Kalau mikronya apa namanya ilmu bidang, ya makronya filsafat, ya kan begitu. Kira-kira seperti itu aja. Jadi sebetulnya berfilsafat itu kesadaran mikrokosmis, makrokosmis. Yang ingin mengatakan begitu, yaitu membuka kesadaran, ya, berjalan-jalan di antara kutub mikrokosmis dan makrokosmis. Artinya apa? Di sana ada dimensi makom-makom yang berstruktur, baik struktur tunggal, struktur jamak, struktur sederhana maupun struktur yang complicated, ya, struktur yang diam maupun struktur yang bergerak, yaitu struktur dari yang ada dan yang mungkin ada. Ya. Nah, di dalam tataran berpikir dan di dalam tataran menulis, karya-karya filsafat itu juga mengikuti makomnya kan, makom filsafat meliputi semuanya itu ya. Kalau kuantitatif itu besaran, matematika itu kuantitatif lah ya. Kualitatif itu meliputi kuantitatif atau berisi kuantitatif. Misalnya kualitatif itu misalnya menyenangkan. Ya, kenapa? Misalnya menyenangkan. Kenapa senang? Oh, karena
cukup banyak. Kenapa banyak? Oh, karena 90 yang benar dari 100. Nah, 90 dari 100 itu kuantitatif. Ya. Banyak itu kualitatif. Ya. Menyenangkan itu sudah filsafat, ya sudah etik dan estetika, kan begitu. Jadi eh, ada strukturnya, ada dimensinya, ada faktor pembedanya. Oleh karena itu karya-karya filsafat, tugas itu sebagai karya filsafat, ya kalau kita ingin tingkatkan. Maka yang selama ini saya biarkan saja, memang saya ingin melihat aslinya, ya. Nah, jadi misalnya kurang apa? Kurang memuaskan, metafisiknya, ya, misal apa, kualitatif metafisik kurang memuaskan. Kenapa? Oh, cuma 5 halaman. Tugas filsafat cuma 5 halaman, gitu. Nah, ini sudah mulai, gitu. Ini sudah mulai di sini, ya. Tuntutannya jelas, gitu. Oh, 5 halaman, oh, kurang memuaskan, gitu. Nah, gitu kan. Nah, kurang memenuhi apa namanya harapan. Harapan itu lebih daripada kualitatif, ya. Harapan itu moral, ya. Harapan itu moral. Nah, jadi sudah mulai ya untuk tugas. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu ini apa di dalam apa metodologinya, ya, di dalamnya itu meliputi deduktif. Kalau hanya deduktif saja, ya matematika murni itu deduktif saja. Matematika murni itu deduktif saja. Nah, induktif ini mengandung maksud deduktif juga, ya. Jadi sebetulnya, ya, kalau deduktif murni dan induktif murni, ya, kalau diambil murninya itu masih luas induktif murninya. Karena induktif murni bisa saja meliputi deduktif, dan begitu. Ya. Atau di sana baik deduktif maupun induktif ada unsur elaborasi, ya. Dua-duanya elaborasi. Kalau deduktif jelas elaborasinya. Elaborasinya kalau deduktif itu diturunkan dari rumusnya, gitu kan? Diturunkan dari rumusnya. Itu kalau elaborasi dari deduktif. Nah, sekarang bagaimana induksi kok bisa elaborasi, ya? Induksi itu bisa elaborasi. Nah, akumulasi dari induksi itu maksudnya. Akumulasi dari induksi itu memuat unsurnya elaborasi. Nah, sebuah karya atau tugas, ya, menuju filsafat, karya filsafat itu jangankan filsafat, yang ilmu-ilmu bidang. Jadi makomnya filsafat itu lebih tinggi daripada ilmu bidang, gitu. Itu pasti memuat unsur validitas. Ini validitas yang di sini ini agak berbeda sedikit dengan validitas konstruk. Ya. Di sini lebih ke validitas isi, validitas konsep, ya. Keabsahan isi, keabsahan konsep itu kepercayaan atau kedudukan pikiran, ya. Nah,
kepercayaan atau kedudukan pikiran strong judgment di sini dalam filsafat yang akan menjamin konsistensi tulisan gitu, antara konsep-konsep itu sehingga akan mengarah kepada tulisan yang bersifat holistik. Nah, holistik ini ya di sini dalam bentuk makrokosmis. Holistik itu itu masuk ke dunianya makrokosmis secara holistik dan komprehensif. Ya, jadi valid tiap konsep itu mikrokosmisnya, maka holistik komprehensif itu rumahnya di dalam makrokosmis. Jadi karya-karya filsafat, tugas-tugas filsafat itu menuju, walaupun belum tercapai, tapi menuju, setidaknya disadari. Nah, kalau holistik dan komprehensif, ya kecenderungannya itu, ya kuantitatifnya banyak, gitu. Penjelasannya banyak, gitu. Jadi kalau 5 halaman ya nggak cukup menjelaskan, gitu. Itu nggak cukup menjelaskan, gitu. Oleh karena itu ya setidaknya ya bolehlah saya beri mungkin apa ancer-ancer gitu 10 halaman minimal gitulah ya, coba nanti perbaikannya ya yang masih di bawah 10, sedangkan yang sudah di bawah yang sudah di atas 10 perbaikannya nanti kepada substansi dan kepada tingkat kevalidan ya dan originalitasnya itu. Nah, ini reality ini valid dan reality ini menjamin originalitas karya ya. Menjamin menjamin originalitas karya yang di dalam contoh-contohnya di dalam realitanya itu satu konsep dengan konsep yang lain saling berhubungan ya, atau di dalam ilmu pendidikan atau psikologinya ya berinteraksi sehingga tidak berhenti sampai di interaksi saja tapi menuju konstruksi ya. Jadi hidup kita itu apapun ya jangan hanya berhenti di interaksi saja gitu. Pergaulan jangan hanya berhenti di pergaulan saja ya, hubungan antara suami istri jangan hanya berhenti di hubungan suami istri saja, tapi suami istri dalam rangka untuk apa? Mengkonstruksi. Pergaulan dalam rangka untuk apa? Untuk mengkonstruksi. Kan begitu kan? Nah, interaksi antara dosen mahasiswa dalam rangka untuk apa? Untuk mengkonstruksi. Semuanya tanpa kecuali kalau kita identifikasi dalam aktivitas kita, dalam hidup kita, dapat dikonotasikan menuju ke alam konstruksi. Apapun silakan. Ketika tidur, ya, tidur itu mengkonstruksi hidup bahagia, sebab tidur itu beristirahat, ya, melepaskan kecapean. Kalau tidak capek atau menjadi sehat, hidup bahagia, syaratnya begitu. Konstruksi itu dalam rangka untuk apa dan bagaimananya, itu adalah hermeneutika. Itu adalah hermeneutika. Nah, atau dengan kata lain, tadi sudah katakan, hubungan jangan cuma hubungan saja. Tapi adanya hubungan itu karena di samping perbedaan juga karena ada kesamaan. Betul? Ada kesamaan. Jadi hidup dibangun di atas perbedaan. Betul? Hidup dibangun di atas perbedaan, ya, tapi dengan semangat juga mencari kesamaan. Kan begitu. Maka seperti di Indonesia,
Indonesia dibangun di atas keanekaragaman, tapi mencari kesamaan, mencari kesatuan. Maka lahirlah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu. Nah, kesamaan atau relasi atau ekuivalensi sebagai suatu alat, itulah bahasa analog, kan seperti itu. Jadi itulah sebabnya maka tugas ini, tugas yang Anda buat itu harus bersifat original, valid, dan kemandirian, ciri khas, ya. Anda sendiri harus diperkuat, harus memperkuat diri Anda dengan bahasa analog. Dan inilah yang dilatihkan di dalam kuis-kuis, ya. 1 sampai kuis 13 itu memperkaya bahasa analog, ya. Memperkaya bahasa analog. Nah, kalau kaitannya dengan karya Immanuel Kant, maka gitu, yang mikro, yang realita, yang harus valid, gitu, itu sebagai suatu elemen-elemen. Di sana unsur-unsurnya yang ditulis dalam buku The Critique of Pure Reason, kan begitu. Nah, hubungan antara elemen-elemen itu ya bersifat analitik, maka analitik dialektika itu menuju kepada judgment. Nah, kemudian dialektik menuju metode menghasilkan suatu morality, ya, di mana ya morality itu memuat hakikat pendidikan. Nah, morality itu sebagai suatu aksiologi, moralita mengandung unsur pendidikan. Nah, jadi di sini kita tidak akan kehilangan akarnya. Kita tidak akan kehilangan akarnya. Ya, berfilsafat, ilmu, sampai ke filsafat pendidikan, matematika. Nah, dari sisi pikiran para filsuf, ya, didukung oleh pandangan pikiran para filsuf, ya, yang kemudian secara deduktif itu berarti idealis, gitu, induktif realis, maka berkolaborasi itu berinteraksi antara rasio dan empiris, ya. Di tengah-tengahnya terdapat pragmatisme, eksistensialisme, kemudian lahirlah dunia scientific atau filsafatnya sebagai scientificism. Yang secara khusus contohnya adalah positivism atau munculnya metode scientific. Ya, sampai akhirnya muncullah antitesis dari keseluruhan itu, ya, dari seorang Derrida yang bernama Derrida, yaitu melahirkan filsafat analitik sebagai filsafat postmodern atau filsafat akhir zaman, setidaknya dari kacamata sekarang. Nah, maka itu semuanya tadi, ya, menembus ruang dan waktu menggunakan bahasa analogi. Kita sudah latihkan menembus ruang dan waktu dengan kuis-kuis, pertanyaan kuis-kuis, jawaban dan penjelasannya. Kan begitu. Kemudian maka pendidikan konstruktif di bagian akhir, ya, implikasi dari keseluruhan itu di bagian akhir, nanti implikasi logisnya ialah ya sesuai dengan kondisi zamannya kita akan menggali pendidikan konstruksi, ya, di bagian akhir, sehingga ini penilaiannya juga penilaian konstruktif. Karena penilaian konstruktif, maka saya tidak membuat
ujian akhir semester dengan format yang ada, tapi saya mengambil substansinya. Ya, ujian tengah semester saya gunakan sebagai perbaikan atau remedi-remedi, sedangkan nanti ujian akhir semester tugas yang merangkum pendidikan konstruktif. Nah, kemudian peningkatan kualitas karya Anda, ya, ya kalau mau ditingkatkan sebagai karya yang saintifik, maka Anda perlu berpedoman pada tata tulis, ya, berpedoman pada tata tulis, ya, yaitu apa American Psychology Association, juga bisa Modern Language Association, ya, dengan tata cara kutipan-kutipan yang benar. Maka kalau sudah memenuhi syarat-syarat tulisan yang benar, kemungkinan besar tulisan Anda bisa dikategorikan sebagai referensial scientific work. Ya. Beda dengan tesis. Kalau tesis Anda nanti akan berbentuk ini empirical scientific work. Ya. Kalau tugas-tugas filsafat yang ditingkatkan kualitasnya, jadi referensial scientific work. Jadi seperti disertasinya Pak Marsikit itu jenisnya adalah referensial scientific work. Laboratoriumnya di laboratorium di perpustakaan atau referensi-referensi. Nah, sebagai pertolongan alat bantu supaya jangan sampai terkena plagiasi, ya gunakan untuk Turnitin, Mendeley dan sebagainya untuk ngecek seperti itu. Kira-kira itu, ya, sehingga semuanya tanpa kecuali harus memperbaiki tulisan, ya, harus memperbaiki tulisannya. Dan apa namanya, saya stop dulu, ya. Secara kasat mata dan secara elementer, memperbaiki tulisan, ditingkatkan jumlah halamannya. Setelah saya jelaskan panjang lebar, ya, setelah saya jelaskan panjang lebar semacam itu, harapannya Anda jadi mengerti, ya, untuk meningkatkan kualitas tugas. Ya, ini saya kan mengharapkan tugas yang berkualitas bisa ditingkatkan. Nah, jadi dari secara omon-omonnya, jadi untuk karya-karya filsafat ini, kalau matematika kan dari banyak perkara menuju satu titik, ya, menuju kesimpulan atau penelitian kuantitatif, ada hipotesis. Jadi semangatnya, ya, kalau di dalam filsafat kan satu contoh itu menggambarkan dunianya, ya. Satu contoh itu sebagai suatu ikon yang mewakili dunianya. Nah, yang dikejar, yang dicari itu yang dunia yang mewakili itu seperti apa. Nah, sehingga endingnya itu bersifat terbuka, ya. Endingnya bersifat terbuka. Kesimpulannya bersifat plural, bersifat jamak, kan begitu. Ini memang arahnya agak berlawanan dengan arah kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif apalagi, ya, dari banyak data, ya, dari ribuan data kita peras, kita ringkas menjadi satu kesimpulan. Nah, jadi
Anda jangan terpengaruh oleh kemarin ya, oleh kuis. Sudah saya katakan kuis itu salah, tapi saya gunakan sebagai satu metode, tapi kan dengan full dengan catatan-catatan yang selalu saya warning setiap saat. Gitu. Jadi jawaban-jawaban kuis itu kan tidak tunggal, ya. Dan itu hanya kita pakai manfaatnya. Dan gitu kita pakai manfaatnya. Makanya kita tidak bisa menerus-neruskan pakai kuis ya. Itu cukup saja. Itu hanya sebagai suatu renungan untuk kita ambil manfaatnya. Begitu. Baik. Apa ada yang mau bertanya silakan kalau ingin bertanya. Kesempatan. Sambil menyiapkan caption berikutnya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Prof, mau izin Ya, tanya. ya silakan. Untuk revisi tugasnya, itu apakah nanti kita susunnya per babnya gitu? Atau boleh, Apa? Coba sebut lagi, Mbak Ria. apakah untuk revisi tugasnya, itu kita resum per bab, kemudian setelah itu kita cari. Per tugas ya. Jadi nanti revisi tugas 1 gitu. Revisi tugas 2, revisi tugas 3, revisi tugas dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga ya harapannya setelah saya terangkan latar belakangnya semacam itu tadi, harapannya memberi kesempatan kepada Anda, jangan tergesa-gesa ya, tapi memberi kesempatan kepada Anda agar Anda itu bisa menggali kehendak baiknya. Supaya apa? Supaya membuat perbaikan tugas itu dengan ada kehendak baik. Kalau spiritualnya itu keikhlasan, gitu ya. Ada keikhlasannya kalau spiritual. Kalau di dalam filsafat ini di sini supaya ada kehendak baiknya. Supaya apa? Supaya mengandung nilai-nilai moral. Sebab apa? Sebab pendidikan itu bermakna moral. Nah, maka supaya ya memperbaiki tugas itu mengandung unsur-unsur pendidikan, maka mengerjakan tugas harus memuat unsur morality. Agar memuat unsur morality, maka Anda harus penuh dengan kesadaran, menggali dari diri Anda, diberi kesempatan diri Anda sendiri, atau mencari kesempatan, atau mengkondisikan diri sendiri, supaya lahirlah kehendak baik. Kan begitu. Morality sebagai suatu kehendak baik universal tanpa syarat, berkategorikal imperatif. Nah, saya dengan memberikan masukan-masukan itu artinya memberi rambu-rambu berkategorikal. Kalau sudah tahu berkategorikalnya, maka kerjakanlah. Siapa yang menyuruh mengerjakan? Struktur ilmunya, ya, struktur filsafatnya, bukan Pak Marsigitnya. Pak Marsigitnya hanya sebatas menunjukinya rumah daripada skenario itu, kan seperti itu. Nah, sehingga tidak ada unsur, kalau Anda ada unsur keterpaksaan, mengeluh, ya, sedih dan lain sebagainya, tidak ikhlas. Nah, itu artinya tidak memiliki moral value dari karya Immanuel Kant, The Critique of Practical Reason. Itu berbahaya. Itu kita terapkan di sini. Itu ya. Nah, saya belum sampaikan deadline-nya, tapi ya perbaikannya ya sebelum
apa paling enggak 1 minggu ya, paling enggak 1 minggu atau 2 minggu lah, atau 1 minggu ya sebelum kuliah terakhir ya, supaya 1 minggu sebelum kuliah terakhir itu perbaikannya ya, misalnya, tapi ini saya belum memutuskan ya, belum, nanti bisa kita lihat, akan saya cek dulu. Sebab nanti kan ada tugas akhir. Tugas akhirnya nanti adalah pendidikan yang konstruktif, gitu. Pendidikan yang konstruktif yang baru akan kita bahas berikutnya. Itu Mbak Ria. Ya silakan yang lain. Terima kasih, Prof. Ya Prof, izin bertanya, Prof. Kan boleh. tugas kemarin tuh ada 3 buku ya, Prof, yang diringkas kemarin. Nah, Hmm. itu tuh apakah memuat dari yang latar belakang Prof yang share screen itu di dalam satu bukunya atau bagaimana, Prof? Anda ke tugas itu aja. Ya, tugasnya kan sudah tugas 1 muter video, ya. Tugas 2 apa, tugas 3 apa, tugas dan seterusnya. Kan ada tugas yang berkaitan dengan kritik opposition, tugas yang kritik opposition, tugas berapa? Tugas 3. Tugas yang judgment, tugas berapa? Tugas yang Yes. kritik of practical reason, ya, semuanya ada 5 tugas ya. Semua ada 5 tugas, tahu kalau nggak salah. Ya. Nah, itu saja ya. Jadi Anda Anda tambahkan uraiannya. Kalau mengenai isi dan substansi dan judgement-judgement yang Anda buat, saya tidak akan mengintervensi. Silakan, Anda punya pendapat apa? Silakan, itu otoritas Anda, karena saya berpedoman bahwa sebenar-benar filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Yang menjadi acuannya adalah referensi. Ya. Sebab kalau saya sudah masuk ke dalam substansinya, di samping saya menjadi seorang otoriter luar biasa, saya juga menjadi seorang determin, ya, dan akan kehilangan makna daripada pendidikannya, gitu. Akan kehilangan karena nanti akan menghilangkan unsur kehendak baiknya itu, yang begitu. Nah, maka saya dari sisi bentuknya tulisan, ya, bentuknya tulisan juga bukan bentuk dalam arti format, karena formatnya juga saya bebaskan. Bentuknya ini adalah bentuk saintifiknya. Ya, kalau formatnya silakan, ya. Kalau mau formatnya silakan. Tapi kalau lebih suka formatnya yang cair, yang tidak terlalu kaku kayak bikin proposal gitu ya. Masa tulisan filsafat kok bikin proposal ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah dan sebagainya. Ya enggak lah, ya langsung aja pendahuluan apa, kemudian ya pada sebagainya. Yang penting justru, nah, tapi itu yang pertama ya, yang level, artinya level perbaikan, level elementer, level pertama itu ya setidaknya mengenai jumlah halamannya. Jumlah halaman ditambah, kalau minimal 10 ya. Kalau Anda menuntut ilmu kan harus ada bedanya dengan seorang pedagang gitu ya. Kalau dikasih 10 ya menawar 9,5 Pak kalau boleh. Nah, itu. Atau 9 aja Pak. Oh, nah itu namanya ya lagi-lagi belum terbentuk kehendak apa namanya baik, gitu. Kehendak baik itu kalau saya terjemahkan spiritual keikhlasan, ya, kan begitu. Nah, syukur-syukur ya 15, 20 ya, dan seterusnya. 25 juga nggak apa-apa. Ya, ya. Karena apa? Ya, kalau satu saja menjadi banyak, gitu. Ya, ini kan satu filsafat ini kan
satu ikon itu diuraikan menjadi dunianya seperti apa kan banyak sekali. Apalagi yang Pak Marsikit terangkan dalam video pembelajaran filsafat itu di video 1 yang tugas 1 itu kan banyak sekali yang bisa diterangkan, ya. Nah, maka semangatnya bukan lagi semangat meringkas, loh. Bukan lagi semangat meringkas. Ya. Kalau semangat meringkas, ya tadi, gitu, menujunya dari deduktif menuju ke satu titik. Itu semangat meringkas. Itu semangat matematika. Ini justru semangatnya semangat mengembang. Dari satu saja banyak, apalagi dari banyak. Kan gitu kan? Nah, itu konsekuensinya. Dengan sendirinya, kalau itu Anda sudah ada kehendak baik, kemudian ditunjang oleh pemahaman, oleh referensi-referensi yang qualified dan tata tulis yang benar, ya, ya, maka halaman itu sebagai akibat saja, nggak terasa sudah sampai 30 halaman loh, nggak terasa 35, nggak terasa 40 dan seterusnya sebagai akibat saja. Ya. Nah, mengenai posisi referensi, ya. Mengenai posisi referensi ini, ya, itu menyangkut kedudukan atau validitas konsep, ya. Jadi setiap orang bicara itu kan menyuarakan ide. Bicara itu kan menyuarakan pikiran. Kan gitu kan? Maka kualitas pembicaraan itu juga tergantung kualitas pikiran. Kan begitu. Nah, kualitas pikiran itu apa? Kualitas pikiran itu ialah kuat lemahnya justifikasi dalam membuat judgement. Kuat lemahnya justifikasi dalam membuat judgement. Misalnya Bang Arsikit kok ketika kuliah kok nggak pernah baca buku loh. Nggak pernah baca buku. Ini ya, Bang Arsikit itu judgementnya lemah. Nah, itu kan sama-sama Anda kuliah juga nggak pernah baca buku, Marsikit kuliah nggak pernah baca buku, apa bedanya? Wah, sama-sama loh Pak. Bapak saya dengan Bapak juga nggak pernah baca buku ya. Nah, itulah yang membedakan itu adalah intuisi. Yang membedakan adalah intuisi. Apakah itu intuisi? Intuisi itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman ya. Apa kamu pernah lulus S3 filsafat? Ya sudah. Ya sudah, nggak usah panjang-panjang gitu. Nah, gitu. Jadi tidak membacanya buku Pak Marsikit dengan tidak membacanya mahasiswa kan beda. Kedudukannya, kekuatan pikirannya kan beda. Nah, ya itu. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang panjang sekali ngomong terus ya, nggak berhenti kok, nggak ada referensinya, nggak ada menurut siapa ya, baik Pak Marsikit maupun baik mahasiswa itu namanya tulisan yang bersifat intuitif, gitu, yang bersifat intuitif kan begitu. Artinya apa? Sinyalemen, statement tanpa referensi kan begitu. Nah, kalau yang menyatakan Pak Marsikit, mikir-mikir gitu. Tapi kalau yang menyatakan mahasiswa, wah, ya cek dulu, cek dulu. Ya. Maka intuisi itu juga bisa, secara orang awam itu intuisi juga bisa dianggap sebagai ngawur, gitu. Bisa bersifat hipotetikal, gitu. Kan begitu. Ya. Tapi kan Pak Marsikit kan di sana sini juga penggalan itu kan juga melihat referensinya, gitu kan. Nah, jadi
bersifat hipotetikal. Nah, hipotetikalnya ada dosen dan mahasiswa tentu beda. Nah, ini yang masih dituntut oleh dosen, ya, supaya tulisan Anda itu ya di satu sisi diminta orisinil, ya, orisinil ya. Orisinil yang mana? Orisinil itu antara asli dan antara ya, antara berkualitas tulisannya. Kalau asli dari dirimu saja ini yang ditanyakan itu, ya. Wow, ya, apakah berkualitas? Dipertanyakan kualitasnya, kan gitu. Kalau asli dari pikiranmu sendiri. Nah, maka ada yang asli dari pikiranmu itu apa? Misalnya dalam merangkaikannya, kan gitu kan? Dalam merangkaikannya atau dalam menyimpulkannya atau di dalam menyambungnya, tetap. Nah, atau di dalam mengambil referensinya, ya mengambil referensi untuk ini, oh, ini belum pernah dilakukan oleh orang yang lain, tapi saya melakukannya. Ah, itu tetap akan kelihatan keasliannya. Nanti ini keseimbangan antara karya yang bersifat asli dan harus bisa dibedakan karya yang menggunakan referensi. Kan begitu. Nah, terus kemudian apakah bedanya antara referensi dan plagiat? Gitu. Ya. Nah, kalau tata tulisnya itu tidak memenuhi aturan, itu ditengarai itu plagiat. Ya. Tata tulis yang tidak sesuai dengan aturan, itu plagiat. Terus, ya, misalnya eh, plagiat itu ya, Pak Marsikit mengatakan sebenar-benar filsafat adalah olah pikir. Oke, gitu, gitu. Itu mungkin di dalam perkuliahannya, Pak Marsikit dalam perkuliahannya mengatakan begitu. Tapi kalau kemudian kamu menulis, menurut saya, gitu, sebenar-benar filsafat adalah olah pikir. Kemudian, apakah Pak Marsikit pernah menulis sebenar-benar berfilsafat adalah olah pikir di dalam karya-karya itu ya? Nah, kalau itu belum ada tulisannya, kamu menulis, kamu mengklaim sah-sah saja, gitu. Tidak termasuk plagiat, nggak usah khawatir. Gitu. Cuma orang itu pernah, oh ini menunjukkan kualitas pikiran juga, gitu. Ini walaupun tidak termasuk kategori plagiat, tetapi secara justifikasi itu lemah, kan begitu. Nah, itulah rona-ronanya untuk seni tata tulis seperti itu. Baik gitu ya, saya lanjutkan supaya nanti selesai targetnya. Ya, yang berikutnya ya saya akan menjelaskan tentang ideologi ya, saya tentang ideologi pendidikan yang sudah sering saya bahas. Terus terang saja, baik di S1 filsafat, di pembelajaran etnomatematika, ya, ya, dan seterusnya ya, tidak bosan-bosannya, ya, tidak bosan-bosannya. Sudah kelihatan? Sudah ya. Sudah, Ya, Bro. jadi baiklah. Jadi saya melihatnya, coba eh, saya melihatnya ya, oke. Anda melihat ini
sudah berapa kan sudah saya kirimkan di makalah yang kedua itu memperebutkan filsafat dan ideologi. Ya. Kemudian sumber ini berasal dari Paul Ernst ya di dalam Philosophy of Mathematics Education. Mas Amirul, halo Mas Amirul. Halo, Untuk tabel ini kamu sudah pernah diterangkan oleh Pak Marsikit berapa kali? untuk tabel ini sepertinya belum. Oh, belum pernah? Iya, Siapa yang sudah merasa diterangkan sebelumnya? Jelas sudah pernah nggak merasa diterangkan ini tabel ini? Belum, Prof. Belum pernah? Yang pernahnya kayak bagan-bagan gitu aja, Prof. Yang bagan kemarin. Oh iya. Ya udah kalau begitu saya terangkan lagi begitu. Ya. Oke. Baik, ya. Eh, di sini ada jadi begini, kita memandangnya secara gampang begini. Kalau filsafat itu masih melayang-layang di langit ya. Jadi dia bersifat universal dan masih bersifat doktrin-doktrin ya, atau ya itu tadi melayang-melayang di transendental pikiran kita gitu. Nah, tapi kalau itu sudah turun sampai ke konteksnya, turun sampai ke konteksnya, konteks negara, konteks benua, jadilah ideologi. Sebetulnya ideologi ya lebih banyak daripada filsafatnya. Harusnya kalau filsafatnya ada 50 ya ideologi bisa mencapai 70 atau lebih ya. Sesuai dengan konteksnya, bahkan bisa digabungkan ya. Nah, naik turunnya permukaan itu seperti kalau kita lihat Google Earth ya. Google Earth itu kalau kita naikkan sudut pandang kita, maka bumi akan terlihat satu titik. Tapi kalau kita turunkan level penglihatan kita, semakin bumi akan terlihat ada 5 benua di sana. Semakin kita turunkan, semakin kelihatan konteksnya. Nah, sama ini, gitu. Ibarat Google Earth gitu, filsafat kita turunkan sudah sampai pada konteksnya, kita turunkan pada sampai level 5. Industrial trainer, pragmatic, old humanist, progressive educator, public educator. Jadi ini kalau mau ditambah boleh. Yang belum ada di sini misalnya kapitalis, sosialis, ya, yang tidak terlihat secara eksplisit walaupun secara implisit ada. Demokratis, utilitarian, kemudian pragmatis, eksistensialisme, mungkin ada komunis, ada apa lagi, Pancasilais, ya. Kemudian juga ada lagi ya banyak sekali lah ya, banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Scientific, ya, kemudian realistik, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini yang saya ambil dari Paul Ernst itu ada 5 kolom ini, di mana sebelah kiri itu adalah indikatornya atau aspeknya masing-masing
diberi indikator yang sama supaya kita bisa membandingkannya. Dari 5 kolom ini, itu saya mengidentifikasi, ya, ada 2 kelompok saja, yaitu kelompok kiri dan kelompok kanan. Kiri itu ada 3 kolom, kanan itu ada 2 kolom. Kiri 3 kolom itu meliputi industrial trainer, technological pragmatis, dan old humanist. Itu kolom kiri yang 3. Nah, sedangkan kolom yang kanan meliputi progressive educator, public educator. Yang kiri ini saya tengarai sebagai pendidikan konvensional atau tradisional atau yang berorientasi kepada guru. Sedangkan yang sebelah kanan yang bersifat progresif, yang bersifat inovatif, yang berorientasi kepada siswa. Nah, misalnya pendidikan kapitalis itu industrial trainer di sini. Loh Pak, kok pendidikan kapitalis kok masuk ke tradisional? Iya, karena apa? Karena aslinya dari pendidikan itu memang kan dikembangkan oleh kapitalis itu, termasuk oleh feodalis dan seterusnya. Sedangkan yang sebelah kanan yang 2 ini kan sebagai antitesisnya, sebagai antitesis atau memberontaknya dari sistem lama. Supaya apa? Supaya siswanya itu berdaya. Maka supaya saya itu memberdayakan siswa, ya, mahasiswanya dalam belajar berfilsafat itu supaya berdaya, maka mahasiswanya sebagai subjek, kan seperti itu. Nah, di sini akan kelihatan misalnya teori tentang siswa. Kalau pendidikan lama, ya siswa dianggap sebagai tong kosong, empty vessel. Sedangkan di pembelajaran yang inovatif, ya, siswa itu mengkonstruk, berorientasi kepada siswa sebagai pelaku, sebagai subjek, ya, maka berorientasi kepada siswa. Maka pendidikan yang konvensional itu, ya, itu tujuan pendidikan, ya, cari jasa atau mentransfer pengetahuan, kan gitu kan. Sedangkan kalau pendidikan yang inovatif itu kan mengkonstruk hidup, membangun hidup. Demikian seterusnya. Kalau mau diterangkan satu persatu, silakan dibaca bukunya Paul Ernest yang sudah saya kirim kepada Anda itu. Baik. Di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ada nggak yang bertanya? Kalau tidak, ya ini padahal cuma tabel kayak gini, kenapa lebih sulit dari matematika, ya? Ya. Kenapa lebih sulit dari matematika? Padahal cuma tabel-tabel kayak gitu, ya. Oh, lebih sulitnya karena apa? Antara konsep satu dan konsep yang lain terputus. Matematika menjadi mudah karena konsep satu dengan konsep yang lain terkoneksi. Gampang kelihatan strukturnya. Kalau ini kan nggak kelihatan strukturnya, gitu. Sehingga bertanya pun sulit, kan gitu kan. Ya. Silakan. Ada? Kalau enggak, saya teruskan. Ya. Kalau enggak ada, saya teruskan. Oke. Nah, kemudian mana tadi?
saya masuk, kalau sudah ideologi, saya masuk ke level layer ke bawah, layer di bawahnya, ya layer paradigma, teori, model, praksis, pendekatan, strategi, pendidikan. Ya, maka ya saya, kalau Anda ingin nanti search sama dengan saya berikan linknya ini linknya ya. Nah, saya berikan linknya ini. Oke, oke. Oke. Sekarang saya akan klik linknya. Ya, akan saya klik linknya. Oke, saya akan stop dulu, akan masuk ke link. Akan masuk ke link. Sekarang saya akan share linknya, koneksinya maksud saya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, saya kecilkan. Saya kecilkan. Di mana kecilnya? Itu. Oke. Bisa nggak dikecilkan? Oh, bisa. Baik. Dah, maksimal mengecilkannya seperti ini. Baik. Itu diingat-ingat ya linknya. Anda bisa di screenshot. Ya. Silakan Anda screenshot. Jadi ini ada satu diagram yang menggambarkan hubungan antara ideologi level ini bisa dianggap memenuhi level filsafat ya bisa, ideologi ya bisa, teori paradigma ya bisa, teori ya bisa, pendekatan juga bisa, praksis ya boleh, ya bahkan strategi atau model-model juga boleh. Mau mengatakan model-model pendidikan ya boleh, macam-macam strategi pendidikan ya boleh, gitu. Macam-macam paradigma pendidikan ya boleh. Silakan saja ngomongnya, mau pakai istilah apa ya sesuai referensinya gitu. Gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan antara yang warna kuning ini dan selebihnya dan yang lainnya. Kuning dan non kuning. Andai kata yang kuning itu tesis, yang non kuning ini antitesisnya. Nah, yang kuning itu apa? Yang kuning itu pendidikan behaviorisme. Ya. Behaviorisme. Behaviorisme itu apa? Yang 3 kolom tadi yang sebelah kiri. Yang tradisional, yang konvensional, ya, salah satu favorit dari pendidikan kapital atau pendidikan feodal, penjajah Belanda ketika jajah Indonesia dulu ya pakai pendidikan ini,
behaviorisme ini. Ya. Nah, oke, yang berorientasi kepada guru atau secara umum berorientasi kepada orang tua. Orang tua itu bisa berarti guru, kepala sekolah, pemerintah, industri, kapital, Donald Trump, dan seterusnya. Ya, siswa hanya sebagai objek saja. Dan begitu. Nah, kalau ambisi ya, dalam rangka memenuhi ambisi orang tua. Kalau orang tuanya dikatakan industri ya, dalam rangka memenuhi ambisi industri. Kalau ekonomi ya ambisi ekonomi, berarti siswa dipandang sebagai unit produksi, ya. Kelengkapan sebagai unit produksi di situ, sebagai objek kan mengerikan kejadiannya. Ya itulah, ya. Tapi karena logika ekonomi dan logika industri memang seperti itu. Kalau kita mau berpikir kritis membedakan seteliti-telitinya begitu. Walaupun dalam kenyataan menjadi satu sulit dibedakan antara lama dan yang baru, antara yang orang tua dan siswa sulit dibedakan karena kebutuhannya kan begitu. Ya siapa sih orang yang nggak butuh ekonomi kan? Kalau mengatakan tidak kan berarti munafik ya. Semua orang kan juga butuh ekonomi, juga butuh industri, kan begitu. Nah itu salah satu contohnya. Nah, kemudian muncullah antitesis tandingan-tandingan berikutnya sebagai inovasi dalam kurun waktu setelah munculnya scientism ini, ya. Setelah munculnya filsafat scientism postmodern ini muncul berbagai macam teori pendidikan yang berorientasi kepada siswa atau setidaknya inovatif dan begitu. Walaupun juga tidak sepenuhnya. Kalau secara filsafat nanti bisa dikritisi. Misalnya ini muncul dari sosial kognitifnya dari Bandura. Ini Bandura, sosial kognitif. Kemudian muncul cognitive information process dari Piaget. Kemudian muncul meaningful learning theory dari Ausubel. Kemudian muncul cognitive development dari Piaget dan Vygotsky. Piaget itu di sana nanti. Dan kalau dari Vygotsky muncul sociocultural teori, sosiokultur, ya, termasuk ya ini kognitif teori dari Piaget, muncul discovery learning dari Brunner, konstruktivisme, ya, muncul activity theory. Juga ada connectivism, ya. Kemudian juga ada di situ situated cognition, dan seterusnya. Nah, jadi di sini masih terbatas ya, masih terbatas. Misalnya project based learning belum muncul di sini. Bisa dimunculkan. Kalau mau digambar kembangan grafiknya sendiri juga bisa, mengadaptasi juga bisa. Kemudian PJBL bisa, realistik matematik juga belum ada. Kemudian realistik matematik juga belum ada. Etnomatematik yang baru, juga. Kemudian ada lagi problem based learning juga belum. Yang favorit mahasiswa kalau bikin tesis itu problem based learning atau PJBL itu belum masuk di sini ya. Terus metode saintifik juga belum muncul.
metode saintifik juga belum muncul. Nah, baik. Ini sudah. Jadi ini sebagai bekal nanti Anda menulis tugas akhir. Ya. Tugas akhirnya adalah pendidikan konstruktif di sini ya. Pendidikan konstruktif ya. Pendidikan konstruktif. Nah, ini Anda tugas akhir nanti sebagai pengganti ujian akhir, di tugas akhir nanti akan saya minta untuk membuat makalah yang berkualitas dan tidak ada review, langsung final. Ini adalah pendidikan konstruktif, pendidikan matematik, pendidikan konstruktif matematika, gitu nanti judulnya. Pendidikan konstruktif matematika. Judulnya semacam itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ya, yang kalau bisa dikaitkan dengan benang merahnya ya, dengan filsafat dan teori-teori yang lain. Di sini ada activity teori sangat menarik ini, ya. Ada activity teori, ya, ada activity teori. Nah, ini activity teori. Activity teori itu sebetulnya lahirnya terinspirasi dari sosiokonstruktivis. Ini dari sosiokonstruktivis atau sosiokultural dari Vygotsky, ya. Maka lahirlah di sini activity teori. Tetapi semua teori-teori kan sebetulnya tidak semata-mata menciptakan sesuatu yang baru, tetapi dia merangkum atau merefleksikan sesuatu yang ada di Indonesia. Ya, teori activity itu sudah sejak nenek moyang disebut sebagai apa namanya ilmu itu kalakone kanthi laku dalam bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan menjadi ilmu itu tercapainya dengan cara dijalankan atau dengan cara menjalaninya. Nah, itu bahasa Jawa, tradisi Jawa itu seperti itu. Dan itu, ini bukan politik ya, diterapkan oleh Presiden ke-7 Jokowi dalam kabinet namanya kerja, kerja, dan kerja. Kerja, kerja, dan kerja. Itu adalah apa namanya teori activity. Ya. Jadi ilmu itu tercapainya dengan cara dijalani. Kan gitu. Kerja, kerja, dan kerja. Nah, terus kalau di dalam falsafah Jawa itu berarti ketemunya dengan cokro manggilingan. Cokro itu adalah lingkaran, manggilingan itu berjalan. Lingkaran yang berjalan yang menghasilkan spiral kehidupan. Dan spiral kehidupan tidak lain tidak bukan, ternyata itu adalah hermeneutika menurut filsafat sejarah Yunani. Jadi ada kaitan-kaitannya, ya, ada kaitan-kaitannya hermeneutika, ya. Hermeneutika itu apa? Spiral kehidupan, kan begitu. Nah, kemudian kecocokan yang lain dari sisi pendidikan matematika tentang activity teori ini apa? Ini yang luar biasa. Karena apa? Matematika yang konstruktif, itu matematik membedakan antara matematika formal dan matematika sekolah. Kalau matematika formal semuanya sudah tahu lah ya. Definisinya sebagai matematika deduksi adalah ilmu yang tidak
yang diawali dengan definisi yang tidak boleh bertentangan di dalamnya, ya, kemudian menghasilkan teorema-teorema dan membuktikan teorema-teorema demikian seterusnya. Tapi itu kan dianggap oleh sosiokonstruktivis itu tidak menunjang pembelajaran matematika di sekolah. Nah, pembelajaran matematika di sekolah kemudian didefinisikan, school matematik didefinisikan sebagai activity. Lah itu masalahnya. Ketemunya di situ itu relevansinya. Gitu? Maka menurut Ebut and Straker yang pernah ditulis oleh Pak Marsigit itu, tapi referensinya dicari ataukah masih ada atau tidak, ya cari coba di internet nanti. Ebut and Straker menulis bahwa hakikat matematika sekolah didefinisikan sebagai activity. Yang pertama, activity to search a pattern, kegiatan menelusuri pola atau mencari pola. Matematika itu kegiatan mencari pola. Yang kedua, activity to solve mathematical problem, kegiatan menyelesaikan soal-soal matematika atau persoalan matematika. Terus yang ketiga, activity to investigate, ya, kegiatan menyelidiki sifat-sifat matematika, to investigate. Dan yang terakhir, activity to communicate, kegiatan untuk mengkomunikasikan sifat-sifatnya matematika. Nah, lengkap sudah, cocok begitu antara filsafat, paradigma, dan model pendekatannya. Ketemunya di activity teori. Di Jawa, di Indonesia, Jawa sudah ada cokro manggilingan, ilmu itu kalakone kanti laku, kerja dan kerja. Konon sekarang Perdana Menteri Jepang juga mengadopsi itu yang dibuat oleh Jokowi itu. Di sana juga sekarang dikembangkan kabinet kerja dan kerja, kan begitu kan. Nah, ini sekali lagi ini bukan politik ya, tapi ini adalah kajian akademik begitu. Baiklah, ini saudara dari skemanya, nanti kesemuanya menjadi referensi ya, yang judulnya adalah nanti untuk pendidikan matematika konstruktif, ya, atau pendidikan konstruktif dalam matematika, dalam pembelajaran matematika. Begitu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sulit lagi ya. Ciri-ciri sulit nggak ada yang bisa bertanya, gitu kan? Nah, silakan kalau mau bertanya. Saya stop dulu share-nya. Oke. Ya. Baik. Kalau sudah ya sudah, cukup sekian saja, gitu. Nanti ini kan pertemuannya kan masih beberapa kali. Nah, Anda siapkan saja, ditata diri Anda, renungkan baik-baik, pahami rasionalitasnya, alasannya, kenapa mesti harus memperbaiki tugas, dan semua tanpa kecuali harus memperbaiki tugas. Itu. Nah, levelnya mulai dari level kuantitatif, level kualitatif, kalau mau ditingkatkan level metafisik, kan gitu. Itu semuanya tadi maksudnya seperti itu. Ya. Nah, jadi gimana Anda mengatur originalitas karya Anda tetap terjaga, tapi bisa nggak tetap bisa menggunakan referensi-referensi dan ditantumkan juga daftar pustakanya. Ya, kalau dilihat dikembangkan daftar pustakanya nggak usah khawatir ya. Ambil saja dari bukunya Pak Marsigit ya, disertasinya Pak Marsigit ya.
dikembangkan dari situ kan bisa menghasilkan banyak sekali daftar pustaka yang ada begitu. Baik, itu saja saudara dari saya karena ini waktunya sudah sekian. Dan saya minta maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, selamat belajar, selamat menempuh karir. Semoga tetap sehat, murah rezeki, daya inayah, barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.